Sangat misterius. Ini adalah takdirmu. Jika kau berani lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, aku akan merekrut menantu laki-laki untuk cucuku. Siapa yang menawar paling tinggi, dia milik mereka. Ini bukan jamuan cari menantu. Ini jelas menjual cucu perempuan. Sepertinya Tuan Jiang bermaksud, dia tidak mau bermain lagi. Su Qingsui ini adalah wanita tercantik di Bianliang. Aku harus memilikinya hari ini. Membuatnya terkapar setiap malam. Aku menawarkan 3 juta. Dengan 3 juta, kau mau Su Qingsui? Aku menawarkan sebuah villa senilai puluhan juta. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Beijin. Aku di sini. Dasar pembawa sial. Tidak mati. Su Xiaomo. Daripada bersembunyi dengan baik, apa yang kamu lakukan di sini? Kau belum cukup merugikan keluarga Su. Keluarga Su. Beraninya kau, berani memperlakukan tunanganku sebagai barang dagangan. Apa kau bosan hidup? Keluarga Su kami bisa menjadi seperti ini hari ini. Ini semua karenamu. Dasar pembawa sial. Masih ingin menikahi Qingsui. Mimpi saja. Dasar kau tak tahu berterima kasih. 10 tahun kau tak kembali untuk berbakti. Kembali pada saat ini. Aku melihatmu. Hanya di sini untuk warisan. Nenek, Beijin bukan orang seperti itu. Lagi pula permintaan terakhir kakek awalnya adalah Keluarga Su, bukan tempatmu untuk bicara. Dasar tikus jalanan. Apakah kau pantas untuk keluarga suku? Seseorang bawa sialan ini. Pukul dia keluar. Jangan ada yang bergerak. Beijin cepat pergi. Tunggu sebentar. Jika saya boleh bilang Nyonya Besar Su, biarkan saja orang ini berdiri di sudut paling jauh dan berikan dia sisa makanan untuk dimakan. Biarkan dia ikut mencicipi juga. Lagi pula acara semacam ini, dia tidak akan pernah seumur hidupnya bertemu lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Tidak buruk. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Berikan dia ampas untuk dimakan. Itu sama saja memberinya muka. Saran ini memang bagus. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Cepat pergi ke sudut. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Sampah jenis ini bisa berdiri di barisan depan, tapi membuatku berdiri di sudut. Mereka yang bisa berdiri di barisan paling depan, mana ada yang tidak bernilai puluhan juta. Cukup peras sedikit dari sela-sela gigi mereka. Sudah cukup bagimu untuk makan seumur hidup. Seorang pria yang datang hanya untuk menumpang dari keluarga Su, hanya pantas berjongkok di sudut dan makan bersama anjing. Puluhan juta dianggap uang. Di kartu ini, ada setidaknya 1 triliun, di mana aku harus berdiri. 1 triliun. Kau kira keluargamu percetakan uang? Bahkan keluarga Lin dari Shangjin tidak akan berani mengatakan itu. Kurasa anak ini mungkin sudah gila karena marah dan bicara omong kosong di sini. Nah, memegang sesuatu yang belum pernah kulihat. Kartu palsu. Kau berani menyombongkan diri seperti ini. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa dan kemudian mewarisi milik tuan muda ini? Jian Huabei, kau bilang kau punya 1 triliun. Kenapa bahkan sehelai rambut pun tidak kau bawa? Hanya pamer di sini. Hadiahku sedang dalam perjalanan. Seorang pekerja lepas. Jika kau benar-benar bisa menunjukkan hadiah pertunangan yang layak, aku akan menggonggong seperti anjing di tempat. Lin Beijin, jangan bicara lagi. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Kau tidak bisa mengatasi ini. Cepat pergi. Memberimu 1 menit lagi. Lin Beijin, dasar kau miskin. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, ku buat orang melumpuhkanmu. Hadiah-hadiahnya sudah tiba. Arak tua 10 kotak. 1 unit villa tepi sungai. Sepasang gelang giok hijau kekaisaran. Sungguh isyarat yang megah. Nilai total hadiah-hadiah ini setidaknya 1 miliar. Awalnya, kukira aku sudah cukup murah hati. Hadiah siapa ini? Sangat luar biasa mewah. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini. Apakah cukup? Astaga, benar-benar dia. Cukup. Tentu saja cukup. Beijin, nenek tahu kau luar biasa. Menggonggong sendiri. Atau aku harus membantumu? Benar, kau yang kirim itu. Aku tidak percaya kau si pembawa sial. Benar-benar punya kemampuan sebesar itu. Tepat sekali.
Jika dia benar-benar mengirim ini, aku janji makan kotoran sambil berdiri, bahkan tidak berkaca diri. Pakai baju murahan dari kaki lima. Benda macam apa dia ini? Sepertinya aku harus membuatmu baru menangis setelah lihat peti mati. Zhao Wuji. Ye Xinchang, tuan muda keluarga Ye. The film was translated and narrated by M Media. Hampir saja tertipu oleh anak ini. Berani menyebut langsung nama Dewa Wuji. Dia benar-benar orang gila. Keluarga Su dijatuhkan oleh keluarga Ye. Kenapa dia ada di sini? Beli wanita tercantik untuk dijadikan pelayan. Siapa peduli dia punya musuh atau tidak? Bahkan keluarga Su rela menyerahkan Su Qingsu, dijual kepada keluarga Ye. Nah, kau benar-benar sudah membual? Bukan. Mari kita lihat apa lagi yang ingin kau katakan. Kau berani mengaku hadiah pertunangan tuan muda Ye. Kau mencari mati. Aku lihat kah? Jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ibu, sudah saatnya dia diberi pelajaran. Seseorang, patahkan kakinya. Lempar dia ke jalan, biar mengemis. Nenek jangan. Tunggu. Tuan muda Ye, anak ini penuh kebohongan. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Hari ini adalah hari kebahagiaan besar aku dan Su Qingsue. Jadi untuk saat ini, aku akan membiarkan bajingan ini hidup. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Su Qingsue menjadi wanitaku. Mulai sekarang, dia milikmu. Nenek, aku tidak mau, biarkan aku keluar. Diam. Jika bukan karena ayahmu selalu melindungi orang itu, kenapa keluarga Su bisa jadi begini? Bagimu untuk menikahi tuan muda Ye adalah kehormatanmu. Tidak. Ye Xincheng dia hanya bajingan. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang sudah dia hancurkan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Tahu, Qingsui. Jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang bisa menyentuhmu. Lin Bichen benar. Aku tahu kau. Jika kau masih dari keluarga Lin Sangjin, tentu saja tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi jangan lupa, kau sekarang hanyalah anjing yang nyaris tidak bertahan hidup. Kau berani mengomentariku. Kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Baiklah, tunggu saja. Hari ini, tepat di depan semua orang, aku akan mengambil nyawamu. Dengan tangan kosong, dia ingin merobohkan sangkar ini. Dia bahkan berani menyamar sebagai Raja Utara. Dia pasti gila. Bagaimana ini mungkin? kandang ini harganya lebih dari 1 juta untuk dibangun. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu saja memecahkannya? Lin Bichen, kau berani menyentuh tuan muda Ye? Kau mencari mati. Jangan libatkan kami. Cepat tangkap dia. Aku akan memotong tangannya. Nenek, aku siap menikah dengan Ye Xincheng. Tolong, lepaskan Bei Chen. Lin Bichen, aku memberitahumu. Aku kenal Dewa Perang Wuji. Kau pasti mati. Begitukah? Tuan muda Ye si gila ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Lin Bichen, Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Tunggu saja kematianmu. Yang seharusnya menunggu mati adalah kau. Bei Chen, Dewa Perang Wuji telah tiba. Raja negara memiliki dekret, anggota keluarga Su, dan semua yang hadir. Semua berlutut. Jenderal tua Su adalah martir heroik, cucunya, Su Qingsui, keturunan pahlawan sejati. Hari ini saya beri hadiah 500 batang emas, 300 mutiara bercahaya laut dalam, dan 1 proyek senilai 10 miliar, sebagai mahar Nona Su. Raja negara juga berkata, Nona Su bisa memilih suaminya sendiri jika ada yang memaksanya. Mereka akan dihukum mati. Hadiah itu diantar langsung oleh raja. Apakah keluarga Su akan bangkit kembali?
Sepertinya koneksi orang tua itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dewa Perang. Anak itu meniru Raja Utara. Aku memberinya pelajaran, tapi dia mematahkan tanganku. Lihan Li. Dia tidak membungkuk padamu. Kau harus menghukumnya dengan berat. Lalu Tuan Muda Ye berpikir, bagaimana saya harus menghadapinya agar dianggap hukuman berat. Buang dia ke medan perang purgatori untuk menjadi budak, menjadi umpan meriam. Tepat sekali. Memang seharusnya begitu. Dewa Perang. Mengapa kau? Dewa Perang. Mengapa kau memukulku? Kau mempermalukan Nona Su duluan. Aku tidak membunuhmu. Sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi anak itu Lin Beichen melakukan kejahatan besar. Jangan sekali-kali lepaskan dia begitu saja. Kau mau mengajariku? Tidak, tidak. Nona Su. Semua yang hadir, apakah ada orang yang kau cintai? Jika ada, silakan pilih mereka. Raja negara sudah berbicara. Beichen seharusnya tidak dalam bahaya lagi. Aku memilih Beichen. Kalau begitu, semoga kalian menua bersama. Jangan sampai kau gagal mengenali naga sejati. Kalau tidak, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Ada apa ini? Pasti bocah ini yang membuat Dewa Perang marah. Tapi Raja Negara baru saja berbicara, bersedia mendukung penuh keluarga Su. Dewa Perang tidak punya pilihan selain melepaskannya dan melampiaskan amarahnya pada kami. Jika kau bosan hidup, mati saja. Kenapa menyeret kami? Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia hanya beruntun. Dewa Perang tidak repot-repot berdebat dengannya. Bantu aku mengirim pesan kepada Ye Shanhe. Dalam 7 hari. Bawa semua orang dari keluarga Yirmu 3 hari berlutut di depan makam Pak Tua Su. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluargamu. Lin Beichen, hutang ini belum lunas. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika tidak. Haruskah aku melakukannya, atau kau akan melakukannya sendiri? Dasar tidak berguna. Kau benar-benar berpikir Dewa Perang dipanggil olehmu. Tentu saja. Tahu sedikit seni bela diri. Kau benar-benar berpikir kau Raja Utara. Tuan Muda Ye berkata. Berisik. Lin Beichen. Tutup mulutmu, keluarga Su kami. Sama sekali bukan sesuatu yang pantas tahu. Si sampah ini, cepat pergi. Nenek, aku hanya akan menikah dengannya. Begitu kau tiba, kau membawa kami. Begitu banyak masalah. Apakah ini suami baik yang kau temukan? Nenek, tolong beri Beichen kesempatan. Aku percaya. Selama dia bekerja keras, dia tidak akan lebih buruk dari siapapun. Ibu. Memberinya kesempatan. Bukan tidak mungkin. Tapi bukankah Lin Beichen bilang, dia adalah Raja Utara? Agaknya utang dari grup Qiangshan. Dia juga bisa menagihnya. Di balik grup Qiangshan adalah dari Huagul. Ini sama saja mengirimnya ke kematian. Apakah utang ini tertagih atau tidak? Keluarga Su tidak akan rugi. Perhitungan yang bagus. Lin Beichen, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah kau berani menuntutnya? Hanya sebuah grup yang kecil. Di depanku hanyalah serangga busuk. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Bertahan hidup dulu sebelum bicara. Bayar. Xiangshan, ketua grup Qiangshan. Datang ke grup Qiangshan hanya untuk menagih utang. Kalian yang pertama. Tolong Ketua Xiang, beri keluarga Su kami sedikit muka. Keluarga Su kalian itu apa-apaan sih? Di seluruh Bian Liang. Siapa yang berani datang ke grup Qiangshan kami untuk uang? Itu sama saja mencari mati. Baiklah kalau begitu. Selama kau malam ini melayaniku dengan baik, membuatku nyaman, maka 30 juta itu akan ditransfer kepadamu. Besok pagi-pagi sekali. Bagaimana? Tolong Ketua Xiang, tunjukkan rasa hormat. Hormat apaan? Kau bahkan rela menikah. Pengemis bau ini. Bukankah kau hanya wanita yang tidak bisa puas? Begini saja. Aku tampan. Modal melimpah. Aku jamin aku akan membuatmu sangat nyaman.
Kau benar-benar berani memukulku. Kau sudah ganggu orang yang paling terlarang. The film was tamat. translated and Seseorang. narrated by M Media. Patahkan milik sampah ini. Kakinya untukku. Buat dia berlutut di tanah. Menyaksikan tunangannya. Bagaimana dia di bawah selangkanganku. Ditaklukkan olehku. Ya, Tidak. Selama kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun. kau sangat peduli pada bocah itu. Kalau begitu, aku pasti tidak bisa melepaskannya. Selama aku menguncinya. Maka cantik, bukankah nanti kau akan menjadi milikku? Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap dia. Bocah, apa kau tahu siapa orangnya? Grup Qiangsheng kami. Siapa di baliknya? Itu Lei Long. Bian Liang. Hanya satu kata darinya. Bukan hanya kau yang akan tamat. Seluruh keluarga Su tidak akan baik-baik saja. Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat. Aku beritahu kau. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Sudah sepantasnya membayar hutang. Uangnya ada pada Raja Naga. Jika kau punya nyali, pergi minta padanya. Panggil dia. Beritahu dia. Aku menunggunya di sini. Raja Naga ada di sini. Kau akan tamat, tunggu saja. Beijing, Raja Naga bukanlah seseorang yang kita mampu sakiti. Ayo kita pergi dengan cepat. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Apakah kau bahkan tahu? Kau bikin masalah berapa kali lagi? Tuan Lai, masalah Lufu. Maaf, sampai membuatmu khawatir soal dia. Lei Long, ketua grup Qiangsheng. Tidak masalah sama sekali. Halo. Apel. Dari mana bocah ini datang? Berani membuat masalah denganku. Aku akan segera ke sana sekarang. Dia akan kukuliti hidup-hidup. Lin Beichen, dasar sampah. Beraninya kau memprovokasi Tuan Lai. Hanya jagoan lokal di Bianliang, dan itu membuatmu begitu menjilat. Lancang. Lu Shuang adalah raja perang Huagu. Bagaimana dia melakukan sesuatu, bukan untuk kau ceramahi. Apa kau tahu? Hanya karena satu kalimatmu itu, ketika kau mati. Bersihkan pisau tehnya untukku. Semuanya berada di tingkat dewa perang. Dia hanya seorang raja perang, memamerkan kekuatan seperti itu. Sepertinya semua orang benar, kau hanya orang gila. Kau berani menyombongkan apa saja. Lagi pula aku yang memutuskan kontrak duluan. Aku bisa untukmu, memohon pada Tuan Lai. Tapi kau harus berlutut sekarang, dan menampar wajahmu 30 kali. Urusanku. Bukan untuk kau tanyakan. Baiklah. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Aku akan lihat sebentar lagi. Apakah kau masih bisa sombong begitu? Benar sekali. Nanti saat Tuan Raja Naga tiba, aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Beijing, kami tidak ingin uang ini lagi. Ayo pergi. Bocah kecil buta mana yang berani membuat masalah di wilayahku? Bos Lei, keluarga Su ini antar barang saja lamban. Aku hanya mengurangi sedikit bayaran mereka. Aku tidak menyangka wanita ini bawa bocah ini ke sini cuma buat bikin masalah. Lihat bagaimana aku dipukuli. Kak, Yang mulia Raja Naga, tidak seperti itu. Keluarga Su kami selalu membayar tepat waktu, memastikan kualitas dan kuantitas. Ketua yang membuat masalah dan menggelapkan uang. Baru saja dia bahkan mencoba memaksaku. diam. Grup Qiangsheng kami. Kau kira aku peduli pada receh dari keluarga Sumu? Kurasa, itu keluarga Sumu datang ke sini cuma untuk bikin ribut. Ya, Bukankah kau cukup sombong tadi? Kenapa kau sekarang seperti balok kayu? Bahkan tidak melihat Tuan Lai. berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Mungkin, jika hati Raja Nadan melunak, dia mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Sekumpulan serangga dari Bianliang. Kau pikir kau pantas membuatku berlutut? Kau pria dari keluarga Su itu, menantu yang tidak berguna itu. Kan, pria tampan tak tahu malu. Aku sempat berpikir untuk mengampunimu. Tapi sekarang sepertinya, tidak perlu lagi. Tangkap dia. Itu dia. Sekarang. Masih berharap aku berlutut padamu. Tidak, ini. Siapa aku sampai membuat Tuan Lin minta maaf? Kau bajingan. Beraninya kau menyinggung Tuan Lin. Kau mencari mati. Dulu aku membawa berapa banyak orang ke Belian. Dia sendiri melumpuhkan kami semua. Digantung di gerbang kota selama 3 hari. Raja Naga, ada apa denganmu? Tutup mulutmu.
Masih main aturan tak tertulis. Sayapmu sudah mengeras. Kau pikir kau bisa terbang ke surga? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah. Biar ku beritahu sesuatu. Nona Su berkata, keluarga Su bisa mengirimkan tepat waktu. Itu bagus. Apa kau menerima suap? Kau mencari mati. Jangan menyeretku bersamamu. Raja Nage, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Kau ingat ini. Jangan berani ganggu aku lagi. Akan kuhancurkan kau pertama. Ya. Nona Su, aku sangat menyesal. Pembuat onar ini hampir menunda kerja sama kita. Tolong jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang mulia Raja Naga, bisakah kami pergi sekarang? Jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja aku Xiaolei. Xiaolei saja. Pergi sekarang juga, masih jadi pengganggu di sini. Ya, keluar. Nona Su, utang keluarga Su, grup Qiangshengku, akan segera membayarnya. Aku juga berharap keluarga Su di masa depan dan grup Qiangsheng kami bisa sering bertukar dan bekerja sama. Terima kasih Yang Mulia Raja Naga. Tidak, Kakak Lei. Xiaolei saja. Ada apa di sini? Lei Long yang terkenal jahat setelah melihat Lin Beichen benar-benar berubah menjadi udang berkaki lunak. Mungkinkah bahwa dia benar-benar orang penting? Beichen, aku pulang dulu. Kasih tahu nenek kabar baik ini. Kau cari tempat untuk beristirahat. Ketika nenek menyetujui pernikahan kita, aku akan mencarimu. Xiao Rushuang, Qin Lufu. Aku benar-benar tidak menyukai mereka. Serangga kecil mengerti. Tolong tenang saja. Jenderal Xiao, masalah Nona Qin Lufu. Sebaiknya kau cari yang lebih mampu. Aku tidak berdaya. Lei Long, bukankah kita sudah setuju? Itu benar, kau tidak tertipu oleh itu. Lin Beichen kan? Dia hanya sampah. Hanya tahu bagaimana berbicara besar. Diam. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Lei Long, jangan salahkan aku kalau tak diperingatkan. Besok aku akan dipindahkan ke Biliang. Pada saat itu aku akan menjadi bawahan Raja Utara. Maka satu kata saja bisa menyebabkan grup Qiangshengmu runtuh. Begitukah? Silakan saja. Kau, ayo pergi. Lin Beichen ini selalu merusak rencanaku. Jangan khawatir, aku sudah mencari tahu kediaman Raja Utara di Bianliang. Cukup satu kata dari bawahan Raja Utara di Jiuzhou ini. Siapa yang berani tidak patuh? Ini adalah tempatnya. Mereka bersiap menyambut Raja Utara. Tempat ini dibangun dengan biaya triliunan. Sosok hebat seperti Raja Utara. Apakah dia akan menemui kita? Bagaimanapun juga kita adalah keluarga kaya dan bangsawan. Lagi pula, aku akan segera bergabung dengan tentara Biliang. Apapun yang dia katakan, dia akan menunjukkan rasa hormat kepada kita. Lagi pula, Raja Utara juga seorang pria. Hanya dengan sosok dan penampilanku. Selama dia melihatku dengan matanya sendiri, aku tidak percaya dia tidak akan tergerak. Ayo pergi. Bong Youfu. Xiao Rushuang Jenderal Huaguo menyapa Raja Utara. Keluarga Qin dari Shangjing, Qin Lufu menyapa Raja Utara. Bukankah kalian berdua? Ikuti aku dan jangan lepaskan. Tidak bisa disingkirkan. Lin Beichen, kenapa kau di sini? Harusnya aku yang bertanya pada kalian berdua. Untuk apa kalian datang ke rumahku? Kau sungguh berani menyebut nama kami, pengganggu yang gigih. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Lin Beichen, sebaiknya kau cepat pergi. Jangan membuat Raja Utara marah dan menunda urusan kami. Jika aku pergi, siapa yang akan kau temui? Lin Beichen, kau pikir dengan muncul di hadapan kami dengan cara seperti ini, itu sama sekali tidak perlu. Di mata kami, kau seperti pencari perhatian. Badut. Betapa senangnya menari. Itu tidak akan mengubah kerendahanmu. Kalian berdua benar-benar orang-orang merepotkan yang juga jelek. Hanya kalian berdua. Bayar berapapun, aku tetap ogah. Keluar dari sini. Xiao Rushuang, kami ingin Qin Lufu. Minggir. Kalian adalah 3 pelindung keluarga Lin, kan? Kau pintar.
Apakah Lin Pingxi mengirimmu? Bagaimana kalau? Lo Fu jangan takut. Meski harus pertaruhkan nyawa hari ini, aku tidak akan menyerahkanmu. Kau mencari mati. Siapa kau? Beraninya kau ikut campur urusan keluarga Lin? Aku pukul keluarga Linmu. The film was Tingkat dewa perang. translated and Kau. narrated by Siapa M. sebenarnya Media. kau? Kau belum pantas tahu. Serang. Meskipun wanita ini sedikit galak, dia cukup setia. Lin Beichan, kau binatang, pergi sana. Lu Fu, ada apa ini? Saat aku bangun, aku melihat binatang ini. Dia memanfaatkanmu. Dia menggunakan tangannya untuk menggosok. Tidak aku hanya. Lin Beichan, kau benar-benar berani begitu bernafsu. Berani-beraninya kau menyentuh jenderal ini. Roshuang, ada apa? Aneh. Luka tersembunyi di tubuhku. Bagaimana semuanya sembuh? Jika aku tidak menyelamatkanmu, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Dan kau pasti sudah lama diikat dan dibawa ke ranjang Lin Pingxi. Tak berterima kasih pun, aku tak peduli. Tapi kau justru menyerang penyelamatmu, memukul dan menendangku. Tidakkah kau merasa malu? Apa maksudmu? Bahwa ketiga pelindung hebat keluarga Lin ini dibunuh olehmu. Hanya beberapa orang tak berarti. Kau pikir bisa selamatkan kami? Pasti Raja Utara yang membantu. Dasar sampah. Ambil semua pujian dan itu saja. Bahkan Roshuang pun kau raba saat ada kesempatan. Benar-benar pantas mati. Lin Beichan, aku tahu pertunanganmu dibatalkan dan selalu menyimpan dendam. Tapi kau menggunakan cara ini untuk mencoba menarik perhatian kami. Benar-benar sangat memalukan. Bodoh. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu jika kau berani membuat masalah lagi di masa depan. Jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Kau benar-benar hanya otot tanpa otak. Akan kukatakan lagi, kalian berdua masih tidak berarti bagiku. Kau ingin bergantung pada keluarga Su. Keluarga Suramai? Orang-orang Su Qingsu juga ada. Apa kau yakin? Kau pikir semudah itu menelan nasi lunak ini? Selama kau bersumpah agar kau benar-benar hilang dari hadapan kami. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membantumu berdiri kokoh. Apalagi keluarga Ye dan Sumu di Bianlian. Meskipun itu adalah 10 keluarga besar di Sanjing. Di depanku, tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan begitu saja. Kau sombong dan angkuh. Putus asa. Yang mulia, keluarga Su temui Xincheng untuk menegosiasikan ulang pernikahan Nona Qingsu. Apa aku akan segera ke sana? Nyonya Tuasu, ini adalah seluruh rangkaian kejadiannya. Aku percaya keluarga Sumu pasti akan membuat pilihan yang tepat. Tuan Budaya mohon tenang. Sampah Lin Beichan itu, bahkan jika dia harus untuk keluarga suku menjadi penjaga pintu, dia tidak akan pantas. Nenek, kau jelas-jelas berjanji padaku, selama Beichin mengambil kembali utang dari grup Yangsheng, kau tidak akan lagi menghentikan kami. Bagaimana kau bisa menarik The film ucapanmu? was translated and narrated by M. Aku Media. mengajarimu cara bekerja. King Sue, kenapa cemberut? Kau menunjukkannya pada siapa? Tuan Muda Ye akan menjadi suamimu mulai sekarang. Layani dia dengan baik. Su King Sue, kau akhirnya milikku. Kelihatannya kau sedang belajar dariku. Masih belum cukup. Lin Beichan, bagaimana Anda masih bisa menunjukkan wajah Anda? Cuma modal nama sebagai Tuan Muda Buangan Lin untuk bikin onar di seluruh Bianlian. Ini sudah aku laporkan ke keluarga Lin Sangjin.
Saat itu tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Biar saja mereka datang cari mati. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Kau anjing gelandangan. Kau masih berani sombong sekarang. Kau tidak benar-benar berpikir. Itu kau yang paksa grup Qiangxiang bayar, ya. Apa maksudmu? Ini jelas Tuan Muda Ye yang menyapa Tuan Lei. Kau kebetulan pergi ke sana. Dan kau benar-benar berani mengklaim pujian untuk dirimu sendiri. Sejak kapan status keluarga Yilmu memungkinkan satu sapaan saja membuat Li Long mundur? Bagaimana status keluarga Yeku? Bagaimana mungkin? Tidak lebih tinggi dari milikmu. Seorang sampah. Jika kau berani memfitnah Tuan Muda Ye lagi, hati-hati atau kakimu kupatahkan. Lin Bijin, Gu Tianxian, dan keluarga Lin. Semuanya ingin berurusan denganmu. Kau bersama Kim Sui hanya akan merugikan keluarga Su kami. Kau pembawa sial. Menjauhlah sejauh mungkin dari sini. Nenek, Raja Negara berkata, aku bisa memilih orang yang kusukai. Tidak ada di antara kalian yang berhak membuat keputusan untukku. King Sue, dekret Raja Negara memang mengatakan, kamu bisa memilih orang yang kamu suka. Namun, jika Lin Bijia hanya memiliki jalan buntu, dan hanya keluarga Yi kami yang bisa melindunginya, tidak akan sulit untuk membuatmu berubah pikiran, bukan? Kau, Lagi pula, keluarga Lin punya banyak cara. Kalau suatu hari dia terpeleset di malam hari, dia akan tenggelam ke dasar danau. Nyonya tua, bukankah keluarga Sumu selalu ingin mau bergabung dengan keluarga elit Bian Lian? Kebetulan aku punya kesempatan di sini. Ini adalah undangan untuk Raja Perang Huaguo, Xiao Rushuang. Upacara masuk agung ke Bilian. Benar sekali, Xiao Rushuang adalah Raja Perang termuda Huaguo. Lepas landas. Nyonya tua, selama Anda bisa menikahkan King Sui denganku, kesempatan untuk melambung ke langit ini akan menjadi milik keluarga Sumu. Lin Beichen, apa yang kamu lakukan? Dasar bocah kecil. Cepat letakkan undangannya. Lin Beichen, apakah kamu tahu betapa berharganya undangan ini? Keluarga Ye tanam dana puluhan juta dan hanya mendapatkan 3. Kamu benar-benar berani menghancurkannya. Pembawa sial. Kau mencari mati. Beichen, kau terlalu impulsif. Kita tidak mampu mengganti rugi untuk ini. Hanya undangan ini, aku bisa mendapatkan sebanyak yang kumau. Kau anjing gila. Masih berani menyombongkan The diri. film was Kau benar-benar mengira kau translated hebat. and narrated by M. Dosa Media. apa? Dosa apa? Kau pembawa sial. Apakah kau harus menghancurkan seluruh keluarga Su? Begitukah? Itu kebenarannya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Jika hari ini kamu bisa menunjukkan sebuah undangan, aku jamin, aku tak akan rebutkan Su King Sui darimu lagi. Jika kamu tidak bisa menunjukkan satupun, maka jangan pernah berpikir untuk pergi melalui pintu ini hidup-hidup. Baiklah, karena itu masalahnya. Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Ini asli. Di atasnya juga ada Sega, Dewa Perang Guji. Nah, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu bahkan berani memalsukan undangan untuk upacara kedatangan Raja Perang Xiao di Belia. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar tertipu olehmu. Sayang sekali, kamu bertemu Tuan Muda ini hari ini. Palsu. Benar sekali, undangan ini dibuat oleh keluarga Yi kami. Kami yang membuatnya. Tidak ada yang namanya undangan berlian. Sampah ini bahkan tidak mengerti situasi undangan dengan jelas dan berani memasukkannya. Dia benar-benar mencari mati. Kau, Apa? Apa kau masih ingin memukulku? Memasukkan undangan adalah kejahatan berat. Kami sama sekali tidak bisa membiarkanmu melibatkan keluarga Su kami. Segera ingat, berlututlah di hadapan Tuan Muda ini, dan aku bisa mengampunimu. kesabaranku terbatas. Lin Beichen. Dalam beberapa hari, akan ada upacara masuk agun ke Bilian. Saat itu, aku akan memastikan kamu dan keluarga Su bahkan tak bisa lewat pintu. Bahkan tanpa undangan.
aku masih bisa masuk. Sebaliknya, kau mungkin tidak. Bagus. Saat itu, tuan muda ini akan mengawasi dengan cermat. Bagaimana kamu sibukam siapa-siapa ini berubah menjadi bahan tertawaan seluruh Bian Liang. Mari kita tunggu dan lihat. Bibi ketiga. Bei Chen tidak berbakti, karena membuatmu khawatir. Bei Chan, kau masih hidup. Selama bertahun-tahun ini, kau kemana saja? Bibi ketiga, kita bisa membicarakan masalahku nanti. Biarkan aku mengobati penyakitmu dulu. Kami telah berlatih selama bertahun-tahun, namun kami tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Dasar bocah, dari mana kamu muncul? Tepat sekali, bahkan dekan kami. Penerus Watu saja tak bisa menolong. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Anak muda, penyakitnya sudah tertunda terlalu lama. Pembuluh jantungnya sudah nekrotik, lagi pula tubuh Pasid sangat lemah. Kami tidak bisa memberinya obat keras. Saya melakukan teknik jarum Huatua dan hanya nyaris berhasil memperpanjang hidupnya selama setengah bulan. Anda sama sekali tidak boleh main-main. Jika tidak, dia bisa meninggal di tempat. Teknik jarum Huatul pun tak bisa menyembuhkannya. Itu sangat normal. Terlalu sombong. Kamu bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda terlalu sombong. Bei Chen, jika terlalu sulit, jangan dipaksakan. Bibi ketiga Anda menangis dan rewel setiap hari, mengatakan dia ingin melihat Anda sekali lagi. Sekarang Anda sudah kembali. Dia hanya bisa hidup selama setengah bulan. Saya akan puas dengan itu. Paman ketiga, di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa aku, Lin Bei Chen, sembuhkan. Anda menyakitinya. Pergi sana. Biarkan saya melanjutkan akupuntur untuknya. Dia masih bisa hidup. Jarum emas naga Azure. Benda-benda berharga ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Siapa Anda? The film was translated and narrated by M Media. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah beberapa hari istirahat yang baik, dan dia akan pulih sepenuhnya. Benarkah? Jarum berenergi Ki, Anda adalah seorang tabib suci. Tidak mungkin. Dia terlihat seperti baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam itu? Bocah, berhentilah berpura-pura misterius di sini. Anda, dekan. Anda, Tu Changsheng. Salam Raja Utara. Tidak perlu formalitas seperti itu. Anda adalah seorang senior. Silakan bangkit. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya menyaksikan akupuntur Anda secara langsung. Saya bisa meninggal tanpa penyesalan. Di seluruh dunia, pada usia ini, satu-satunya yang bisa menjadi tabib suci adalah Tuan Bai Liang itu. Salam Raja Utara. Kau bilang akan bawa kami ikut dalam upacara masuk Akbar ke Bai Liang. Di mana kau cepat kemari? Paman ketiga, aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Nanti aku akan mengirim seseorang. Bawa beberapa ramuan obat. Berikan 1 dosis kepada bibi ketigaku setiap hari. Dan dia akan sembuh total dalam 7 hari. Benarkah? Kau belum percaya padaku? Percaya? Ya, jika Anda terburu-buru, pakai mobil saya. Baiklah. Sepeda listrik. Mobil mewah edisi terbatas. Harganya setidaknya lebih dari 10 juta. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar murah hati. Rendah hati, rendah hati. Ini hanya alat transportasi. Tuan Muda Ye, sekarang setelah Anda dapat penghargaan dari Dewa Perang Wuji dan bisa berpartisipasi dalam persiapan upacara masuk agung ke Bai Liang, Anda pasti akan naik pesat di masa depan. Jangan lupakan kami saat itu tiba. Jangan khawatir. Aku, Yi Xinchen, orang yang amat menghargai loyalitas. Ketika aku berhasil, aku pasti akan menjaga kalian semua. Kenapa anak itu Lin Bei Chen tidak ada di sini? Bukankah dia bertaruh denganku? Tentang siapa yang bisa masuk? Takut gertakannya ketahuan dan tidak berani datang. Acara macam apa ini? Pria yang suka menumpang itu mungkin sudah ketakutan, setengah mati. Dia tak sebanding dengan Tuan Muda Ye. Anak itu, sepertinya tidak ada harapan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye bisa membawa keluarga saya masuk untuk melihat juga? Untuk melihat juga. Itu tidak mustahil. Namun,
statusmu akan lebih rendah. Tuan Muda Ye, mohon tenang saja. Selama Anda bisa membawa kami, keluarga Su masuk. Dia milikmu malam ini. Jangan, lepaskan aku. Keluarga Su, itu karena ayahmu melindungi si bajingan tak tahu diri itu, sehingga kita jatuh ke keadaan ini. Sekarang waktunya kau membalas keluarga Su demi dia. Malam ini bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di ranjang Tuan Muda Ye. Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Upacara kebilian segera dimulai. Mohon siapkan surat undangan Anda. Masuklah dengan tertib. Lin Beichen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita. Surat undangan Black Gold tingkat atas. Dewa Perang Wuji benar-benar menghargai Tuan Muda Ye. Saya yakin, setelah ini, aset keluarga Ye bisa berlipat ganda beberapa kali. Sepertinya, tikus tertentu dari selokan harus menyingkir dan kabur nanti. Selamat datang di kedatangan Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dia benar-benar punya muka. Lihatlah Tuan Muda Ye. Bahkan orang-orang dari Guk Naga sangat menghormatinya. Sekarang lihat lagi, pada sampai yang kamu temukan ini menyebabkan keluarga Su saya bahkan tidak bisa masuk pintu. King Sue, cepat pergi dengan Tuan Muda Ye. Ini adalah milik keluarga Su kami. Kesempatan terakhir untuk masuk. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kalahkan dia untukku. Bukankah tadi Anda hormat? Mengapa Anda bisa diusir secepat itu? Tuan, mengapa ini terjadi? Anda masih berani bertanya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Ini diorganisir secara pribadi oleh Dewa Perang. Upacara masuk agung kebilian. Anda berani memalsukan surat undangan. Sepertinya Anda tidak ingin hidup. Bagaimana ini mungkin? Semua ini undangan dari keluarga Ye, diawasi dan dibuat secara pribadi. Juga surat undangan ini adalah khusus untuk keluarga kami. Keluarga Ye peninggalan Dewa Perang Wuji. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, itu tidak hanya akan memukuli Anda. Itu tidak akan sesederhana itu. King Sui, ayo masuk. Dasar sampah tak berguna, berhenti mencari mati. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu akan masuk? King Sui, percayalah padaku. Ayo pergi. Apakah itu kau? Apakah kau yang mengatur di balik layar? Undangan Tuan Muda Ye, itu tidak mungkin palsu. Mungkinkah? Apakah benar anak ini yang bermain belakang? Sangat mungkin. Kabur selama 10 tahun. Begitu dermawannya meninggal, dia langsung kembali. Serigala bermata putih mewarisi warisan. Cara tercela apa yang dia gunakan sama sekali tidak mengejutkan. Itu benar. Aku secara khusus menginstruksikan Shao Wuji untuk tidak membiarkanmu masuk. Ada masalah dengan itu? Tidak berguna. Kau berani memerintah Dewa Perang. Baik, kalau kau tak menghalangi, minggir sekarang. Baiklah. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau mati? Cepat turunkan Kim Sue. Kamu mau mencari mati. Jangan seret keluarga Su kami ke dalamnya. Bahkan Tuan Muda Ye tidak bisa masuk. Kamu sampah. Mau masuk dengan paksa. Dia tidak bisa masuk, bukan berarti aku tidak bisa masuk. Lagi pula, siapa yang memberitahumu? Aku mengemudi untuk memaksa masuk. Tidak ada aturan di sini. Tidak boleh mengemudi. Berlututlah, minta maaflah pada King Sui. Aku bisa mengampuni nyawamu. Akan ku beritahu, ini adalah properti keluarga Wangku. Kau mengganggu Dewa Tahun. Aku akan membunuhmu hari ini. Beijing, lupakan saja. Hari ini kalian semua, dengan saya pun, takkan lolos. Angin sedang naik. Kalau begitu biarkan keluarga Wang bangkrut. Kau ingin keluarga Wangku bangkrut, hanya denganmu? Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. 1 menit, hancurkan keluarga Wang Bianliang. Apa kau gila? Seseorang, patahkan kakinya. Halo ayah. Tidak mungkin. Server grup kami langsung lumpuh total. Konsorsium misterius menginvestasikan ratusan miliar menekan pasar saham.
Kerugian sudah melebihi 100 juta. Masih terus anjlok setiap detik. Semua perusahaan Meta bayar kompensasi pun, hentikan kontrak mereka. Keluarga Wang kita tamat. Dasar anak durhaka. Siapa sebenarnya yang kau provokasi? Ini tidak mungkin. Aku tidak memprovokasi siapapun. Aku hanya memberi pelajaran kepada Benalu, anak durhaka. Cepat bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mohonlah jalan keluar. Jika kau tidak bisa memohon pengampunan dari orang besar itu, aku akan memberimu makan ikan. Kau melakukan semua ini. Apakah ini yang kau pilih, Tuan Muda Wang? Tuan Muda Lia, tolong ampuni keluarga Wangku. Mulai sekarang, keluarga Wang siap jadi budakmu. Baiklah, tapi mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Wangmu di Bianliang. Baiklah, kami akan segera pergi malam ini, menghilang sepenuhnya. Halo, King Sui, sahammu di perusahaan keluarga Su. Semuanya ditarik kembali. mengapa? Halo, satu kalimat bisa membuat keluarga Wang Bianliang bangkrut. Identitasnya jelas tidak sederhana. Menarik. Nenek, mengapa nenek mengambil kembali saham perusahaan saya? Jumlahnya 80 juta. Kau meminjamnya dari nenek, sudah lama tidak bisa kamu bayar. Saya mengambil kembali sahamnya. Apa ada masalah? Jangka waktu pengembalian dana itu disepakati 1 tahun pada waktu itu, tapi belum sampai sekarang. Sudah setengah tahun. Lihatlah situasinya sekarang. Status operasional perusahaanmu. Bisakah kamu masih membayarnya kembali? Kamu tidak mampu. Ini masih pagi. Dan serahkan kepada paman keduamu untuk dikelola. Kalau mau proyek dari Raja Negara, katakan saja langsung. Mengapa kau harus menggunakan cara seperti ini? Metode rendahan, penyitaan paksa ini. Saat kakek meninggal, hati nurani keluarga Sumu diberikan kepada anjing. Lancang, keluarga Su. Bagaimana bisa orang luar tak berguna sepertimu punya hak untuk bicara? Kamu membuat keributan di upacara. Menyeret keluarga Su kami bersamamu. Membuat orang menunjuk-nunjuk kami. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Dan malah kamu menceramahiku. Nenek, Ini adalah pemberitahuan, bukan diskusi. Lagi pula, bahkan jika proyek Raja Bangsa diberikan kepadamu, bisakah kamu menanganinya? Kamu harus tahu, hanya biaya awal dianggarkan 100 juta. Apakah kamu akan menjual dirimu, atau kamu mengandalkan pengangguran tak tahu terima kasih ini untuk mendapatkannya untukmu? nenek, kita ini keluarga. Apakah nenek benar-benar harus sekejam ini? Jika kamu tidak bisa membawa keuntungan untuk keluarga Su kami, maka kamu bahkan tidak sebaik anjing penjaga gerbang. Aku menghormati kalian sebagai sesepuh dan berulang kali, berkali-kali menoleransi dan mengalah padamu. Sekarang sepertinya, kau benar-benar tidak tahu malu. Hanya demi 100 juta. Cucu sendiri pun kau tak akui. Hanya 100 juta. Sombong sekali. Orang miskin sepertimu, di sakumu. Bisakah kamu bahkan mengeluarkan 100 yuan? Akan ku beritahu, bahkan 10 miliar. Hanyalah masalah satu panggilan telepon bagiku. Karena kau begitu percaya diri. Apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika kau bisa menghasilkan 10 miliar, kami tidak akan mengambil proyek ini. Selain itu, hubunganmu dengan King Sue, keluarga Suta akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak bisa menghasilkannya, maka segera putuskan hubungan dengan King Sue dan pergi dari Bianliang. Mulai sekarang, siapapun calon suami King Sue tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau berani bertaruh? Baiklah. Pada saat itu, jangan menarik kembali perkataanmu. Ayo pergi. Sangguan, bagaimana jika bocah itu benar-benar bisa menghasilkannya? Apa yang akan kita katakan pada Yes? Meski dia betul-betul bisa hasilkan 10 miliar, kita tinggal tidak mengakuinya saja nanti. Dan selesai. Lagi pula taruhan ini hanya janji lisan. Tidak ada yang bisa menuntut kita. Lagi pula, 10 miliar bisa kita dapat cuma-cuma. Bisnis ini, semuanya untung tanpa rugi. Beijing, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? 10 miliar. Itu 10 miliar. Ketika keluarga Su adalah yang terkaya, kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka punya sesuatu untuk menjebakmu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Apakah kau lupa tentang keluarga Wang barusan? Aku tahu, kamu tidak ingin melihatku diperlakukan tidak adil. Baru saja menggunakannya. Koneksi keluarga Lin dari Sanjing untuk berurusan dengan keluarga Wang. Tapi keluarga Lin pasti tidak akan melepaskanmu. Ambillah ini. Ini semua tabunganku. Tidak banyak, tapi cukup untuk sisa hidupmu. Penuh makanan dan pakaian hangat. Ambil uang ini dan cepat pergi. Jangan pernah kembali. Aku akan mengurus hal-hal lainnya.
Kau memperlakukanku dengan begitu tulus. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Qin Lufu, bagaimana kau mendapatkan nomorku? Bagaimanapun juga, aku adalah nona muda dari keluarga Qin Shangjing, meminta keluarga Su nomor telepon. Gigolo sepertimu, bukankah itu hal yang mudah? Apa yang kau inginkan? Apakah kau luang? Aku ingin berbicara denganmu secara langsung. Tidak, aku tidak akan menutup telepon. Jangan tutup teleponnya, ini sangat penting. Ini tentang keluarga Lin Shangjing. Keluarga Su efisien. Sangat cepat. Mereka membuat Su Qingsu menyerah. Qingsu, apa yang kau butuhkan? Halo Tuan Muda Ye, aku ingin memintamu untuk maju dan memohon kepada keluarga Lin. Mintalah mereka untuk melepaskan Bei Jin. Aku berjanji, Bei Jin tidak akan membuat masalah lagi. Selama kamu membiarkan Bei Jin pergi, aku berjanji dia tidak akan pernah kembali. Mengingat hubunganku dengan Tuan Muda Lian, aku bisa menangani ini. Tapi hanya jika Selama kamu setuju denganku, aku bersedia melakukan apa saja. Bagaimana kalau begini saja, kau datang ke Bai Jinhan, temui aku di ruang pribadi VIP. Kita bisa membahasnya dengan baik. Baiklah. Ya. Biar ku bantu kau, itu bukan tidak mungkin. Soal kau menghabiskan malam denganku, aku jamin besok Lin Beichen akan aman. Dana awal proyek keluarga Sumu, aku juga akan menanggungnya. Bagaimana? Karena Tuan Muda Ye tidak punya ketulusan, maka aku tidak akan bicara lagi. Tuan muda dari keluarga Lin sudah tiba di Bianliang. Jika aku tidak campur tangan, Lin Beichen dan keluarga Sumu, keduanya akan tamat. Sebaiknya kau berpikir jernih. Tunggu sebentar. Qingsu, kenapa kau masih tidak punya selera humor? Aku hanya menguji sikapmu. Duduklah. Bagaimana kalau begini? Kau minum segelas anggur ini, dan aku akan menyetujuimu. Benarkah? Aku sudah menyusun kontrak ini. Kontrak proyek. Minum dulu, lalu akan kutandatangani. Baiklah. Tuan Muda Ye, tanda tangani ini. Su Qingsu, kau benar-benar gadis yang naif dan manis. Kau pikir aku akan membantu? Aku tak ingin imbalan apapun. Sebentar lagi, Tuan Muda Lin akan tiba di sini. Aku harap saat itu, kau bisa bersenang-senang sepuasnya. Ye Xincheng, kamu tidak tahu malu. Berani mencampur narkoba dengan alkohol? Silakan berteriak, selagi kau masih bisa menantang. Sebentar lagi kau akan memohon seorang pria. Tuan Muda Li masih butuh waktu untuk tiba. Jangan berpura-pura suci. Akan kubuat kau seraswa di surga sebentar lagi. Ye Xincheng, kau mencari mati. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bei Jin, Jangan takut, aku di sini. Ye Xincheng, kau harus mati hari ini. Raja Langit pun takkan bisa menolong. Aku mengatakannya. Lin Beichen, aku memberitahumu, ketika Tuan Muda keluarga Lin segera tiba, melihatmu merusak suasana hatinya. Kau tunggu saja, kau akan mendapat masalah besar. Lin Pengxi, Itu benar. Dialah yang 10 tahun lalu, keluargamu akan dihabisi, Tuan Muda Lin. Apa kau takut sekarang, ingin melarikan diri? Terlambat, Tuan Muda Lin sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba, dia akan mencincangmu tanpa ampun. Tunggu saja dan lihat sendiri. Wanitamu menjadi mainan kami. baiklah, kalau begitu, terima kasih. Jadi aku tak perlu repot mencarinya sendiri. Sekarang,
Si tidak berguna yang 10 tahun lalu. Untungnya berhasil lolos. Masih bicara besar. Tuan Muda Li, kau akhirnya tiba. Pria jahat ini hampir membunuhku. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyentuhmu. Lin Beichen. Lama tidak bertemu. Lin Pengxi, kau pantas mati. Seluruh keluarga Lin pantas mati. Jangan lupakan, marga Anda juga Lin. Su Qingsue. Mendengar 100 kali tak sebaik melihat sekali. Memang sangat cantik. Sayang sekali jika menikah dengan orang tak berguna. Berlutut dan mohon padaku. Bunuh diri untuk menebus dosa. Aku bisa mengampuni keluarga Su. Dan Lin Lang si cacat itu beserta keluarganya. Apa yang kau lakukan pada paman ketigaku dan yang lain? Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membuat semua orang di keluarga Lin turun dan dikubur bersama mereka. Setelah tiba di Bianliang, aku menghubungi kepala kantor perdamaian. Aku hanya mencari tuduhan acang dan menyuruh mereka ditangkap. Apakah mereka hidup atau tidak? Hanya masalah perkataanku. Bagaimana kamu akan memilih? Semuanya terserah padamu. Kepala kantor perdamaian, Li Qian. Pintar. Kenapa kau tidak berlutut cepat dan minta maaf padaku, Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, selamatkan aku, Tuan Muda Lin. Kau harus mati hari ini. Anjing liar, beraninya kau. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Jangan lupa, Lin Lam dan keluarganya ada di tanganku. Bicaralah. Di mana mereka? The Jika film tak was bicara, kau translated akan kubunuh. and Mari kita narrated semua by mati M. bersama. Media. Aku akan bicara. Lepaskan, aku akan bicara. Mereka akan segera tiba di sini. Kelemahan terbesarmu adalah kau tidak cukup kejam. Demi beberapa orang cacat, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Dulu kau mengabaikan ikatan kekerabatan dan memburu keluargaku. Kecuali paman ketigaku, semua orang hanya berdiri dan menonton. Dalam hal kekejaman, tidak ada yang bisa menandingimu. Tunggu sampai Li Qiang membawa mereka ke sini. Aku akan lihat, apakah kau masih bisa sombong. Kirim dia ke rumah sakit terbaik. Sama sekali tidak boleh membiarkannya mati. Begitu saja. Ya, Raja Utara, yakinlah. Beijing, jangan pergi. Baik. Aku tidak akan pergi. Anakku, The film Ayah was terlambat. translated and narrated Ayah by bersumpah. M. Media. aku pasti akan membalas dendammu dan menghancurkan tulang bajingan kecil itu dan menyebarkan abunya. Shinchan, karena dia sedang siapkan hadiah untukmu, bahwa dia dipukuli sampai mati. Tuan Muda Lin, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Saya juga tidak menyangka Lin Beichen anjing liar ini bisa andalkan kantor perdamaian Bianliang sepenuhnya. Saya mohon Tuan Muda Lin untuk membalaskan dendam putra saya. Saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Yi. Jangan khawatir, jika bekingnya adalah Xiao Roshuan atau Dewa Perang Wuji, saya benar-benar tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kepala kantor perdamaian Bianliang tidak bisa melindungi anjing liar itu. Pelindung keluarga Lin sudah tiba. Saya ingin membuatnya Lin Beichen dan semua orang yang terkait dengannya. Semuanya sudah berakhir. Kau mencari mati. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Pasti Lin Beichen yang menyebabkan bencana sebesar ini lagi. Bahkan Dewa Perang sudah terkejut. Sekarang, keluarga Sukami benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dewa Perang, mengapa kau datang? Harusnya aku yang tanya kamu. Lin Beichen ini adalah pengkhianat keluarga Linku. Aku sedang menanganinya hari ini untuk membersihkan rumah kami. Apa masalah pribadi keluarga Lin kami? Dewa Perang, apakah kau berniat ikut campur? Raja pernah menunjukkan Nona Su Qingsue perhatian yang luar biasa. Urusan keluarga Su akan aku tangani hari ini. Mungkinkah kepala keluarga Lin juga ingin pelindung keluarga Linmu melakukan tindakan terhadapku? Alam Dewa Perang setengah langkah belakang.
Tidak layak disebut di mataku. Aku tidak berani. Tidak berani. Hanya saja, dalam 3 hari, Raja Utara akan mengadakan perjamuan naga Phoenix. Tapi anak ini memukuli putraku seperti ini. Dan keluarga kami diperas miliaran dana. Dia sangat tidak hormat kepada Raja Utara. Penangananku terhadapnya hari ini juga untuk menjunjung tinggi Raja Utara. Kepala keluarga Lin juga tahu pentingnya perjamuan naga Phoenix. Maka kau seharusnya tidak membuat masalah hari ini. Biarkan masalah ini hari ini berakhir di sini. Setelah perjamuan naga Phoenix selesai, sekacau apapun ulahmu, itu tak berarti aku tidak akan ikut campur lagi. Dewa perang. Tak mungkin kita diam saja. Aku harus membuatnya. Apa kau tuli? Xiaoji, berapa banyak keuntungan yang diberikan keluarga Su padamu, sehingga kau mendukung mereka seperti ini. Tapi jangan lupa, leluhur keluarga Lin kami adalah pahlawan pendiri. Beberapa hari yang lalu Raja Negara secara pribadi mengundangku hadir. Perjamuan naga Phoenix pertunangan Raja Utara. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menyesal. Aku ingin, kepala keluarga Lin mungkin salah paham sesuatu. Saya datang hanya untuk kirim undangan ke keluarga Su. The film was translated and narrated by Untuk M. perjamuan Media. naga Phoenix ini, pemeran utama pria tentu saja Raja Utara. Adapun pemeran utama wanita, dia akan dipilih oleh Raja Utara di tempat. Sanjing memiliki Xiao Roshuan dan Qin Lufu, dua wanita cantik yang hadir. Bian Liang kami tentu saja memilih wanita cantik nomor 1 Bian Liang, Su Qingsue. Mungkinkah kepala keluarga Lin ingin menghalangi pertunangan Raja Utara? Baiklah, hari ini aku akan melepaskanmu. Keluhan antara kau dan aku. Pada hari perjamuan naga Phoenix, Raja Utara akan memutuskan secara pribadi. Kau masih ingin membalikkan keadaan di perjamuan naga Phoenix. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Sangat sombong. Keluarga Lin kami sangat disukai oleh Raja Utara. Kau hanyalah sepotong sampah. Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Apa yang kau miliki untuk melawan kami, keluarga Lin Sangjin? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Aku akan menunggumu. Ayo pergi, nak. Tuan Dewa Perang, aku tahu Raja Utara memiliki status yang mulia. Terima kasih juga karena telah menyelamatkan keluarga Su kami. Tapi Bicin dan aku sudah bertunangan. Toh, itu titah pernikahan dari Raja. Oleh karena itu, aku tidak akan menghadiri perjamuan naga Phoenix ini. Gadis keras kepala. King Sui, ini hanya pertunangan. Kamu belum menikah, kan? Kamu masih bisa membatalkannya. Sekarang, nasib keluarga Su sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu tidak boleh keras kepala. Nenek, Nenek memohon kepadamu, ini semua salah nenek. Tapi nenek masih ingin hidup. Batalkan pertunangan dengan Lin Bicin dan pergi hadiri perjamuan naga Phoenix. Nenek, tolong cepat bangun. Tidak, jika kamu tidak menyetujui nenek, nenek akan terus berlutut di hadapanmu. Jangan, Nenek, tolong cepat bangun. King Sui. Pergi. Beijin. Bagaimana bahkan kamu bisa seperti ini? Benarkah kau mau menyerahkanku kepada Raja Utara itu? Pergi saja dan tonton keseruannya. Sosok besar seperti Raja Utara pasti tidak akan melakukan hal seperti memisahkan sepasang kekasih. Iya ya. Lakukan saja formalitasnya. Itu juga tidak apa-apa, selama Raja Utara senang. Satu kata darinya bisa menyelamatkan keluarga Su kami. Yang mulia, pedang penumpas utara telah diambil kembali. Pedang penumpas utara terhunus, langit di atas Bian Liang akan segera berubah. Lufu, kenapa kau lakukan itu pada Lin Beichen? Sangat gila. Karena dia membawaku. Apa? Dia benar-benar melakukan padamu hal yang begitu tercela. Cukup, jangan khawatir. Ketika aku melihat Raja Utara, aku akan melaporkan semua yang dia lakukan. Perbuatan tercelanya, aku akan melaporkan semuanya. Pada saat itu, dia akan menerima konsekuensinya.
Aku bertanya-tanya kenapa kau ada di sini. Jadi kalian adalah pelayan dari Ola Weiyang. Dengan status seperti itu, berani-beraninya menyamar jadi Raja Utara. Berani-beraninya menyamar jadi Dewi Perang Nihuang. Kalian benar-benar pantas mati 10.000 kali. Gadis bodoh, kau benar-benar tertipu oleh serigala berekor besar ini. Masalah di restoran barat. Dia pasti menyebut Raja Utara untuk menyelesaikannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, pergilah. Lin Beichen, kau melakukan hal yang begitu tercela. Pada Lufu, tidakkah kau merasa sedikit pun malu di hatimu? Apakah itu yang kau katakan padanya? Tidak masuk akal. Pengakuanmu ditolak. Dan kau langsung berpura-pura jadi korban. Dan bahkan memfitnahku. Nona Qin, taktik yang luar biasa. Lin Beichen, kau sampah. Kau mengambil keuntungan lalu balik menuduh jenderal ini hari ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Rushuang, kamu baik-baik saja. Dia dan Lin Beichen hanyalah pelayan dari Ola Weiyang. Bagaimana seni bela diri mereka bisa begitu kuat? Raja Utara itu pasti luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan. Jangan datang ke sini lagi. Seperti yang diharapkan, kalian hanyalah anjing penjaga Ola Weiyang. Kertas tidak bisa membungkus api. Kau mungkin bisa menghentikanku hari ini untuk bertemu Raja Utara. Tapi di perjamuan naga Phoenix, bisakah kau masih menghentikanku? Aku akan merobek topeng sampahmu, masker, semua hal memalukan yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkannya satu persatu. Nyonya Tuasu membesarkan cucu perempuan yang baik. Tidak disangka dia bisa mendapatkan Tuan Dewa Perang untuk secara pribadi merekomendasikannya. Keluarga Su mulai sekarang akan melambung tinggi. Ya, jika keluarga Su makmur, jangan lupakan kami, sesama warga Bianliang. Tentu saja. Sekelompok orang bodoh buta. Seorang wanita dari keluarga yang merosot. Bagaimana dia bisa layak untuk Raja Utara, Ratu Utara? Hanya bisa dipilih dari Jenderal Xiao dan Nona Qin dari keluarga Qin. Setelah perjamuan naga Phoenix, tidak akan ada lagi keluarga Su di Bianliang. Dasar pembawa sial, kamu juga menyelinap masuk. Cepat keluar. Keluarga Su kami mengandalkan hari ini sebagai titik balik. Pada saat itu, jangan kau merusak segalanya. Hanya bicara omong kosong. Mengeliminasi King Su itu urusan sepele. Jika kau menyinggung Raja Utara, kita semua akan tamat. Kau ini apa? Dan berani mencari masalah dengan keluarga kami. Beichen. Siapa kau? Bukan urusanmu. Aku, Lin Lang. Tuan ketiga Lin, kau sebenarnya belum mati. Dan kultivasimu bahkan sudah pulih. Dasar bajingan tua. Aku dengar kau sedang cari gara-gara dengan keluargaku. Beichen, aku memberitahumu. Kau bisa coba. Jika kau menyentuh Beichen keluarga kami, bahkan seujung jari pun, keluarga Yemu akan kuhapus malam ini. Deal yang pertama kali melukai putraku. Nyawa dibayar nyawa itu wajar. Orang ketiga. Lama tidak bertemu. Lin Hai. Kau membunuh keluarga kakak keduaku. Melumpuhkanku lalu mempermalukanku. Dan memata-mataiku selama 10 tahun. Dan kau masih berani bicara tentang persaudaraan. Serangga bau, berani tidak sopan kepada kepala keluarga. Orang tua ini akan mengirimmu untuk bertemu. Tuan kedua Lin, di perjamuan naga Phoenix. Jangan membuat masalah. Tunggu sebentar, Raja Utara akan datang. Adapun kalian semua akan berakhir buruk. Nah, tentang masalahmu, Beichen memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini keluarga Lin kami dan Beichen yang bersalah. Tidak sulit. Ini semua pilihanku. Dengar baik-baik, bagaimana keluarga Lin bertarung, itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya ingin memperingatkanmu. King Sui akan menjadi Ratu Utara. Dia bukan hanya menantu perempuan keluarga Linbu. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Keluarga orang gila. Raja Utara. Sejauh yang kutahu, Su Qingse sudah tidur dengan Lin Beichen itu, kan? Raja Utara akan menginginkan barang bekas ini. Hina King Sui lagi. Aku akan membuatmu membayar.
Pria sialan itu, dia sudah menawarkan diri, tapi kau tetap tak mau. Begitu gadis ini dicaci maki sekali saja, kamu langsung bereaksi begitu keras. Karena kau sangat peduli padanya. Lalu mengapa terakhir kali di Ola Weiyang, saat aku tidak sadarkan diri, mengambil keuntungan dariku, dan kemarin lusa terhadap Lufu, kau melakukan hal yang begitu tercela. Kau adalah benar-benar seorang munafik, bajingan. Baiklah. Berani sekali kau menunjukkan nafsu seperti itu. 3 kandidat selir. Kau benar-benar mencemari mereka semua. Ini terang-terangan. Menampar wajah Raja Utara. Kau pasti mati. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Itu adalah Qin Lufu miliknya. Pengakuanku ditolak olehku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Juga, hari itu di Aula Weiyang, aku bersamamu. Tapi melihatnya sekarang, lebih baik membiarkanmu, wanita ini, berjuanglah sendiri. Kenapa kau tidak bercermin? Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Lufu mengaku padamu? Lihat apa yang kau katakan. Apakah ada yang percaya di sini? Aku percaya Beijin. Kau benar-benar tidak tahu diri. Ketika saat itu tiba, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Aku memberitahumu keluarga Su. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Orang yang menjadi Raja Utara hari ini, pasti aku. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Utara ini. Aku meremehkannya. Aku hanya ingin bersama Beijin. Su Qingsue, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Status Raja Utara begitu mulia. Bahkan Jenderal Xiao bermimpi untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin dia si pembawa sial ini? Si tidak tahu berterima kasih ini bisa dibandingkan. Tua Lin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Cepat bawa dia dan pergi. Jangan rusak nasib baik keluarga Su. Raja negara tiba. Salam Raja Negara. Salam Raja Negara. Raja Waguo. Perjamuan naga Funika hari ini, aku bukan tokoh utama. Aku datang untuk 2 hal. Pertama, meresmikan pernikahan Raja Utara dari Waguo. Kekuatannya menggetarkan dunia. Dan meresmikan pernikahan. Ini adalah mahkota Phoenix dan jubah. Dikenakan oleh permaisuri abadi. Dalam sejarah Waguoku. Hari ini, Tuan memberikannya sebagai busana pernikahan. Kepada Ratu Utara. Raja Negara. Jadi siapa yang kau pilih? Ayah. Apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti Jenderal Xiao. Bakat seni bela diri Jenderal Xiao luar biasa. Dan dia telah mengagumi Raja Utara. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Keluarga Qin juga merupakan keluarga terkemuka di Shangjin. Qin Lufu bahkan adalah putri tunggal. Menikahinya, itu berarti memasukkan aset keluarga Qin semua ke dalam sakumu. Sangat mungkin juga dia akan memilihnya. Singkatnya, tidak mungkin memilih orang lain selain Su Qingsue. Tuan ini mengumumkan, Ratu Utara dari keluarga Su Bianlian, Su Qingsue. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Su, silakan. Ganti pakaian pernikahan. Raja Negara, apa kau salah paham? Belum lama ini, kau baru saja memberiku pernikahan. Dan Beijin. Qingsui, pergi ganti baju dulu. Aku akan menjelaskan semua ini padamu sebentar lagi. Keluarga suku akan segera naik daun. Keluarga Linmu, bukankah kalian mendukung Xiao Roshuan? Kalian memilih sisi yang salah. Lihat saja mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Linmu masih berani sombong terhadapku. Bagaimana mungkin? Keluarga Su telah merosot. Su Qingsue adalah barang rusak. Bagaimana mungkin Raja Utara menyukainya? Mari kita lihat saja. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begitu kebenaran terungkap, aku harus membuat keluarga Su. Sekumpulan badut ini menderita selama 3 hari 3 malam. Raja Utara tiba. Gaun pengantinku ini bukan untuk Raja Utara. Su Qingsui dalam hidup ini hanya akan menikahi Lin Beijin. Su Qingsue, kegilaan apa yang kamu ucapkan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah menakui kamu sebagai cucuku lagi. Wanita gila ini mencari mati. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Keluarga Su pantas dimusnahkan hari ini. Nona Su, harap tenang. Tuan ini tidak berniat memaksamu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Raja Utara Huaguoku.
untuk masuk dan menerima pengantinnya. King Sui, maukah kau menikahiku? Bai Chen, bagaimana kau bisa naik ke sini? Cepat dan duduklah. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kepada Raja Utara nanti, Lin Beichan. Kau sampah. Bagaimana bisa kau memiliki cincin naga darah yang memerintah jutaan prajurit Bi Liang? Rusuang, apakah kamu sudah lupa? Dia hanya seorang penjaga pintu di Ola Weyang. Dia pasti mencurinya saat bertugas. Mengutil cincin naga baginda Raja Utara. Dia lari ke sini untuk menipu dan memperdaya. Mungkin ingin kawin lari dengan Su Qingsu. Kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak cepat memohon ampun? Raja Utara akan segera tiba secara langsung. Anda tidak dapat lari dari nasib ini. Tapi jangan sakiti keluarga suku. Dasar kau orang jahat. Kau mencari mati. Raja Negar. Bocah ini. Karena dia berani melamar secara terbuka kepada permaisuri Raja Utara di perjamuan Naga Phoenix. Kejahatannya tidak termaafkan. Keluarga Lin kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun tidak menghormati Raja Utara. Serang. Bahkan jika kau berada di puncak alam Raja Perang, kau harus meninggalkan nyawamu di sini hari ini. Kau adalah ahli tingkat Dewa Perang. Ini tidak mungkin, kau. Siapa sebenarnya kau? Jubah ikan naga, pedang Beilian. Ini adalah pasukan kekaisaran Beilian. Yang paling depan adalah Jenderal Ilahi berjubah putih, Chen Qingse. Wanita ini benar-benar Dewi Perang wanita Bi Liang Ni Huang. Lalu dia. Karena kalian telah melihat Raja Utara, mengapa kalian tidak berlutut? Dia hanyalah seorang parasit keluarga Su, menantu tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Utara? Apakah kalian sedang sandiwara? Raja Negara, apakah kau membuat kesalahan? 10 tahun hidup dan mati. Bertarung melintasi 5.000 km. Menenangkan 8 penjuru. Aku bisa disebut seorang legenda. Dewa Perang Muda, dinobatkan sebagai raja di usia muda. Seharusnya disebut sebuah mitos. Siapa yang berani menyebut dirinya raja selain aku? Hanya Raja Utara. Mereka, keluarga kaya dan berkuasa, menghinaku dengan kekuasaan mereka. Apa yang harus kulakukan? Kavaleri besi Bi Liang tiada tandingannya di dunia. Dengan satu perintah, meratakan gunung dan laut. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Wanita tua ini benar-benar buta. Memikirkan aku terus ini mengusir Raja Utara dari keluarga Su. Kami memaksa King Su untuk menjual dirinya. Memaksa Raja Utara. Memperlakukan dia lebih buruk dari anjing. Keluarga Su kami sudah tamat. Idola yang aku sembah. Kekasih impianku ada tepat di depan mataku, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan dengan liar menghinanya. Badut yang sebenarnya ternyata adalah aku. Aku hanya ingin memilikinya. Meskipun dia bukan Raja Utara, hatiku sudah tergerak. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anjing liar yang melarikan diri dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia naga Huaguo? Raja Utara memimpin banyak dewa perang. Kekuatannya sendiri tak tertandingi di era ini. Mendominasi satu generasi. Aku benar-benar berani memprovokasikannya. Tidak akan tidak adil untuk mati hari ini. Inilah kekuatan yang kubicarakan. Apa kau masih ingin melawanku? Bai Chen, pamanmu tahu dia salah. Tolong maafkan pamanmu. Maafkan pamanmu. Apakah kau masih ingat ketika kau masih kecil? Pamanmu pernah mengajakmu ke festival lampion. Mengajak bayi keluar hirup udara. Bai Chen, apakah kau masih ingat hal-hal ini? 10 tahun lalu kau membunuh seluruh keluargaku. Aku melihatnya dengan jelas. Paman ketiga ingin keadilan untukku. Tapi kau melumpuhkannya. Tahan semua penghinaan. Bibi, hampir mati karena miskin obat. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Kakakku mencintaiku sedalam lautan. Aku diperlakukan seperti anak oleh paman ketiga. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bisakah aku menghadapi mereka? Pada kakak kedua. Aku menyesalinya. akhiri sendiri. Ini adalah balasan.
Ayah. Kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanimu sampai mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Zaman telah berubah. Pergi ke neraka. Kirim dia dan Ye Sanhe ke medan perang api penyucian. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Raja Utara. Ampuni kami, Raja Utara. Raja Utara. Tolong demi King Sui. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Su kami rela berkorban sekuat tenaga untukmu. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau berulang kali menyakiti King Sui. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. King Sui, kami adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kau tidak bisa sekejam itu. King Sui, tolong cepat mohonkan untuk kami. Bai Jin, tolong biarkan Nanek dan yang lainnya pergi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dihindari. Lei Huang, usir mereka dari Bianliang, buang mereka ke jalan jadi pengemis. Ya. Raja Penjaga Utara, sebenarnya Rushuan selalu mengagumimu. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku membuat kesalahan besar. Aku juga ditolak olehmu dan terlalu cemburu pada Su Qingsu. Karena itu, kalian harus dipisahkan. Kami tahu kami salah. Mohon demi pertunangan yang dulu, maafkan kami. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku, kavaleri besi Beiliang? Lalu bagaimana kamu ingin menghukum kami? Memang salahku duluan. Bunuh atau kuliti, lakukan sesukamu. Setelah itu, kembalilah kau Lawe yang bersamaku. Aku kebetulan membutuhkan 2 orang untuk menyajikan teh dan air. Aku tahu statusmu sebagai Raja Kota Utara. Mulia, aku juga membuat kesalahan, tapi untuk mempermalukan seorang jenderal besar Huaguo seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu bodoh. Bahkan Dewa Perang Ni Huang pun menjadi budak. Kami ini apa? Lagi pula ini adalah bersama Raja Penjaga Utara sepanjang waktu. Mungkin kamu bahkan bisa naik status nanti. Bai Jin, apa kau benar-benar Raja Utara? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Maafkan aku, Bai Jin. Aku telah salah menilaimu selama ini. Aku tahu kau memutuskan pertunangan karena kau khawatir akan keselamatanku. Aku tahu kau mendirikan batu nisan untuk keluargaku dan memberi hormat setiap tahun. Aku tahu selama ini kau sangat menderita karenaku. Aku tahu semuanya.